Jelang Super League, Thales Lira PD bisa cepat beradaptasi di Persija. Bojan Hodak soal regulasi pemain asing. Tantangan serius bagi pemain lokal, tetapi Super League jadi naik level. PSIM menang tipis atas PSIS jelang Super League. Van Gastel sayangkan banyak peluang terbuang. Persis Solo pastikan tak gelar launching squad untuk Super League 2025-2026. Ini alasannya. Resmi kontrak alumni Corinthians, Malut United punya 3 tower di benteng pertahanan. Resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala PSBS Biak, Divaldo Alves targetkan 10 besar di Super League 2025-2026. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Jelang Super League, Thales Lira PD bisa cepat beradaptasi di Persija. Thales Lira menjadi pemain asing terkini yang digaet Persija Jakarta jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Bek tangguh itu dipinjam dari Arema FC. Thales Lira pun sudah mengikuti sesi latihan bersama Persija Jakarta. Pemain asal Brasil itu merasa sesi latihan yang ia jalani bersama skuad Macan Kemayoran sangat bagus. Saya merasa sangat senang. Latihannya intens. Dan itu sangat bagus karena membuat kami siap untuk pertandingan. Tutur Thales Lira dikutip dari situs resmi klub. Thales Lira pun merasa proses adaptasinya di Persija Jakarta akan berjalan dengan mudah. Apalagi klub itu juga ditangani pelatih asal Brasil, Mauricio Souza. Tentu saja, karena pelatihnya orang Brasil, jadi jauh lebih mudah beradaptasi dengan strateginya. Selain itu, saya sudah berada di Indonesia selama 2 tahun. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pemain lokal, dan ini juga membuat segalanya jauh lebih mudah, jelas Thales. Thales Lira menjadi pemain asing ke-9 di skuad Persija Jakarta saat ini. Ia menyusul para pemain asing lain seperti Gustavo Franca, Fabio Silva, Van Basti Sousa, Alan Cardoso, Gustavo Almeida, Carlos Eduardo, dan Rio Matsumura. Thales Lira tentu sudah tidak asing dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Pemain yang kini berusia 32 tahun itu pernah memperkuat PSS Sleman dan Arema FC. Thales Lira memiliki tinggi mencapai 188 cm. Pemain belakang satu ini adalah tipikal pemain dengan kemampuan duel udara yang bagus. Tidak jarang ia mencetak gol lewat tandukan. Persija Jakarta kini tengah bersiap untuk menatap laga pertama di Super League. Macan Kemayoran akan menjamu Persita Tangerang dalam laga pekan pertama, pada Minggu 10 Agustus 2025, di Jakarta International Stadium. Peluang Thales Lira untuk bermain pada laga itu cukup besar. Ia bisa dipasang untuk mendampingi Jordi Amat atau Rizky Ridho. Bojan Hodak soal regulasi pemain asing. Tantangan serius bagi pemain lokal, tetapi Super League jadi naik level. PT Liga Indonesia baru yang sekarang berubah menjadi E-League, menetapkan setiap klub di Super League 2025-2026 bisa merekrut 11 pemain asing, dan yang bisa menjadi starter hanya 7 pemain asing. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kehadiran pemain asing justru menjadi dorongan penting untuk meningkatkan level permainan di Super League. Saya sudah katakan sebelumnya, pemain asing akan membuat kualitas liga lebih baik, ujar Bojan Hodak setelah memimpin sesi latihan di Stadion GBLA pada 30 Juli 2025. Meski kehadiran pemain asing bisa mengurangi kesempatan bermain bagi pemain lokal, Bojan Hodak melihat hal itu sebagai tantangan yang justru akan memicu peningkatan performa. Kalau berbicara soal liga top level, liga kita juga harus kuat. Saat ini, tim-tim Indonesia belum mampu bersaing maksimal di kompetisi Asia, sebut Bojan. Dengan liga yang lebih kompetitif, pemain lokal akan lebih siap membela timnas karena terbiasa bersaing di level tinggi, lanjut Bojan. Bojan juga menekankan pentingnya peran Liga Kasta kedua dan ketiga dalam proses pengembangan talenta muda. Kalau ingin fokus pada pengembangan pemain muda, itu bisa dilakukan di Liga 2 atau Liga 3. Di sana mereka bisa diberi menit bermain dan pengalaman. Tutur Bojan ditanya soal komposisi pemain asing di tim Maung Bandung yang kini berjumlah 9 pemain. Bojan menyebutkan anak asuhnya tidak menutup kemungkinan akan menambah pemain asing. Mungkin, kita tidak pernah tahu, ucap Bojan singkat sambil tersenyum. Satu hal yang pasti kata Bojan,
Persib Bandung bersiap menghadapi musim yang penuh tantangan sekaligus peluang untuk membuktikan diri sebagai salah satu tim papan atas di tanah air. PSIM menang tipis atas PSIS jelang Super League. Van Gastel sayangkan banyak peluang terbuang. Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul Van Gastel, memberikan komentar mengenai kemenangan kontra PSIS Semarang pada laga uji coba pramusim menuju Super League 2025-2026. Bermain di hadapan ribuan suporternya, Brajamusti dan The Maident, PSIM menang dengan skor tipis 1-0 berkat aksi Rafinha pada babak kedua di Stadion Mandala Krida pada 29 Juli 2025. Pada babak pertama tadi intensitasnya agak sedikit lebih rendah posisi bolanya dari babak kedua, jadi lawan lebih mudah untuk bertahan. Lalu kami kehilangan banyak sekali penguasaan bola pada babak pertama, ujar Van Gastel selepas laga. Kemudian pada babak kedua kami coba meningkatkan itu dan kami juga bisa mencetak 1 gol. Lalu bagi saya sebenarnya harusnya ada lebih banyak gol yang terjadi, sambung pelatih asal Belanda itu. Uji coba tersebut merupakan rangkaian acara launching PSIM Yogyakarta dalam menyambut musim baru. Tidak hanya peluncuran skuad, klub berjulukan Laskar Mataram itu juga memperkenalkan jersey anyar dan deretan sponsornya. Bek PSIM, Reva Adi Utama, mengatakan hasil uji coba sekaligus dijadikan bahan evaluasi sebelum bertarung di kompetisi sesungguhnya. Rencananya Liga 1 bakal bergulir pada 8 Agustus mendatang. Sore ini ada banyak bahan evaluasi buat tim. Jadi benar yang dikatakan coach tadi di babak pertama kami sangat rendah sekali di intensitas, kata pemain berusia 28 tahun tersebut. Pada selesai babak pertama tim masuk di ruang ganti kita berdiskusi untuk merubah intensitas permainan, dan pada saat itu kita merubah situasi pertandingan sangat berubah. Jadi sangat efektif pada saat kita mempercepat intensitas. Jadi ini yang harus kita kembangkan dan juga mungkin nanti di finishing kita bisa perbaiki lagi, ucap mantan bek Persebaya Surabaya itu. Persis Solo pastikan tak gelar launching squad untuk Super League 2025-2026. Ini alasannya. Berbeda dengan beberapa kontestan yang melakukan peluncuran skuadnya untuk menghadapi Super League 2025-2026, Persis Solo memilih meniadakan agenda seremonial untuk menyambut musim baru ini. Media Officer Persis Solo, Brian Barcelona, menyebut sejumlah pertimbangan yang membuat manajemen tak mengagendakan peluncuran skuad secara resmi berbentuk seremonial seperti musim-musim sebelumnya. Selain membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang, biaya yang dibutuhkan untuk menghelat peluncuran tim juga menguras anggaran. Sehingga, Laskar Sambernyawa memilih bentuk agenda lain untuk memperkenalkan skuadnya pada musim 2025-2026. Kalau untuk launching, beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan launching. Kami melihat ada beberapa hal, yang kalau untuk persiapan dan lain-lain, sepertinya butuh waktu dan memakan biaya yang lumayan, ujar Brian. Brian menjelaskan, animo kehadiran penonton untuk meramaikan agenda launching tim juga menjadi pertimbangan tersendiri. Oleh karena itu, Persis memilih alternatif lainnya yang dirasa lebih krusial. Salah satunya yakni menyiapkan agenda pertemuan dengan perwakilan fans dan supporter untuk menjalin diskusi dengan elemen tim maupun manajemen. Yang lebih penting, mungkin memikirkan bagaimana kami membuat forum untuk bertukar pikiran dan menyampaikan apa yang akan menjadi persiapan tim bersama para supporter, ujar lelaki yang akrab disapa Bona itu. Untuk memberi ruang interaksi antara fans dan supporter bersama elemen tim, Persis Solo rencananya juga akan menggelar beberapa pertandingan uji coba terakhir secara terbuka agar bisa ditonton langsung. Kami pada 2 pertandingan uji coba terakhir nanti akan terbuka buat teman-teman. Sepertinya itu yang lebih menjadi prioritas kami supaya merekatkan hubungan dengan supporter, ucap Brian. Resmi kontrak alumni Corinthians, Malut United punya 3 tower di benteng pertahanan. Dalam rangka memperdalam lini pertahanan jelang Super League 2025-2026, manajemen Laskar Kieraha mendaratkan Igor Inocencio. Bek asal Brasil itu bakal melengkapi menara benteng Malut United makin solid. Pria berusia 27 tahun itu sepakat mengikat kerjasama dengan Malut United selama 1 tahun. Hasil diskusi pelatih dan manajemen jatuh pada kesimpulan penambahan pemain baru di lini belakang, ujar CEO Malut United, Willem de Nanlohi. Kami menilai Igor memiliki kualitas yang dapat menambah kekuatan tim untuk menghadapi persaingan musim depan yang ketat, tambahnya. Igor mengusung ambisi besar dalam menapaki karirnya di Indonesia, bersama tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku ini. Target saya bersama klub ini menjuarai liga.
Saya datang ke sini dengan cinta dan semangat untuk menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh supporter Malut United, ujar Igor. Karir profesional Igor diawali dengan memperkuat klub lokal, Auto Esporte. Kemudian dipinjamkan ke tim muda Corinthians, sebelum berkelana ke berbagai klub kasta kedua Liga Brasil. Di klub terakhirnya, Vila Nova FC 2024-2025, Igor tampil sebanyak 21 kali dari total 43 pertandingan yang dimainkan tim dalam 4 kompetisi berbeda. Saya memiliki cita-cita bermain di luar Brasil. Saya jatuh cinta pada bahasa dan budaya Indonesia. Masyarakat di sini, khususnya di dalam tim Malut United, memberikan sambutan yang hangat, tutur Igor. Igor menyebut bahwa Malut United jadi pilihan terbaiknya. Mengenakan seragam Malut United adalah keputusan terbaik. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu tim dan rekan-rekan mencapai target musim ini. Igor berharap musim pertamanya bersama Malut United dapat berjalan mulus dan menjadi kisah penuh cinta yang berakhir indah. Resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala PSBS Biak, Divaldo Alves targetkan 10 besar di Super League 2025-2026. PSBS Biak secara resmi memperkenalkan Divaldo Alves sebagai pelatih kepala baru. Juru taktik asal Portugal itu menggantikan peran Marcos Guillermo Samso. Divaldo Alves diperkenalkan dalam launching tim menuju Liga 1 2025-2026. Divaldo Alves akan dibantu oleh 3 asistennya yakni Antonio Claudio, Errol Iba, dan João Moreira. Kemudian posisi pelatih kiper diisi Gustavo Cholho serta Gendry Pitao. Untuk pelatih fisik ada Indah Ramdhani. Dalam kesempatan itu, PSBS juga meluncurkan seragam tempur baru. Jersey kandang Badai Pasifik didominasi warna biru laut dan putih. Kemudian kuning bergaris hijau untuk tandang, dan yang ketiga berwarna biru tua. Untuk target, pelatih berusia 46 tahun itu ingin membawa PSBS finish di peringkat 10 besar klasemen. Dengan kerja keras elemen tim, Divaldo Alves yakin Badai Pasifik bisa mewujudkan harapan tersebut. Ya, target kita tidak degradasi. Itu target pertama. Dan target saya pribadi di top 10. Tapi tim kita harus realistis dalam situasi yang kita ada sekarang. Enggak usah kita buat cantik atau apa, ujar Divaldo di sela sesi launching. Kita harus buat realistis dan jujur. Kalau kita tidak realistis sudah top. Tapi saya percaya kita bisa buat semua orang kaget. Itu yang saya percaya, tegas Divaldo Alves. Sosok bernama lengkap Divaldo da Silva Teixeira Alves itu punya karir kepelatihan panjang di Indonesia. Beberapa tim yang pernah dibesutnya ialah Persita Tangerang, Persik Kediri, Persijap Jepara, Persebaya 1927, hingga PSMS Medan. Musim lalu, Divaldo Alves menukangi Persik Kediri di Liga 1 2024-2025. Divaldo Alves baru mengawali tugasnya di pekan ke-28 Liga 1. Ketika itu, Divaldo Alves datang sebagai suksesor Marcelo Rospide. Dari 5 pertandingan, Divaldo Alves mencatat 1 kemenangan, 2 seri, dan 2 kali tumbang. Di bawah arahannya, Persik bisa lolos dari ancaman degradasi dengan menempati posisi ke-12.